Halo, selamat pagi para sahabat renungan pagi. Mari kita memulai renungan pagi kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, saya pernah bertanya kepada salah seorang mahasiswa, ketika kamu lulus nanti dari universitas, apa yang akan kamu lakukan? Lalu si mahasiswa ini menjawab, "Saya akan kembali ke kampung halaman saya dan saya ingin membangun kampung halaman saya untuk menjadi lebih baik. Saya sudah diterima di mana-mana di kota ini dan saya pun berharap banyak orang di kampung halaman saya mau menerima saya." Itu adalah harapan, itu adalah impian dari mahasiswa ini. Dan ketika ia pulang ke tempat asalnya, ada orang yang menerimanya, ada juga yang tidak menerimanya. Salah satu alasan mengapa orang-orang di kampungnya tidak menerimanya ialah karena mereka iri terhadapnya. Nah, umat beriman yang terkasih, hemat saya, Injil yang kita dengarkan pada hari ini sama dengan apa yang dialami oleh mahasiswa ini. Yesus dikenal sebagai rabi, sebagai guru. Ia sudah dikenal di mana-mana. Ia membawa ajaran-ajaran kebaikan dan juga melakukan kebaikan kepada banyak orang dengan menyembuhkan mereka melalui mujizat-mujizat, dengan memberi pengajaran yang baik dalam hal iman dan moral. Tetapi tetap saja, ketika ia juga mau berbagi kebaikan itu, kasih itu kepada orang-orang di kampungnya, di Nazaret, ia justru ditolak. Banyak orang sungguh mengenalnya. Mereka tahu latar belakang dari Yesus. Mereka tahu siapa dirinya, siapa keluarganya, dan apa pekerjaan dari keluarganya. Untuk anak tukang kayu adalah golongan anak-anak yang miskin, dan mereka sama sekali tidak terpandang sebagai orang-orang di Nazaret. Nah, kini datang Yesus yang sudah mengembara kemana-mana, tiba-tiba muncul dan mau memberi pengajaran kepada mereka. Tentu, ada orang yang menerimanya, ada juga orang yang menolaknya. Maka, Yesus pun berkata, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya karena latar belakang ini. Orang masih melihat masa lalu dari Yesus. Orang masih melihat keluarga dari Yesus. Orang lupa untuk melihat di sini dan kini, here and now, siapa Yesus saat ini. Inilah masalah yang juga terjadi dalam hidup kita saat ini. Banyak dari kita cenderung menolak orang-orang yang lebih baik dari kita. Banyak dari kita masih merasa kurang menerima ketika ada orang lain yang lebih sukses dari kita. Maka mari melalui Injil hari ini Tuhan mengajak kita untuk mengubah mindset kita
dan juga lebih mengasah hati nurani kita untuk benar-benar peduli, untuk benar-benar mau melihat orang kini dan di sini, now and here, sebagaimana adanya. Hilangkanlah pandangan kita tentang masa lalu mereka, tentang keluarganya mereka, dan tentang latar belakang mereka. Cobalah melihat sesama kita sebagaimana adanya ia saat ini. Mari, jika kita mau untuk melihat orang apa adanya tanpa membanding-bandingkan ia dengan masa lalunya, maka saya yakin kita pun bisa untuk menjadi saudara bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau Allah kami. Engkau memberkati kami hari ini dengan kasih-Mu, sekalipun kami banyak berbuat kesalahan kepadamu. Bantulah kami ya Tuhan, semoga hari ini kami mampu untuk melihat sesama kami sebagaimana ia apa adanya. Dan kami juga mau untuk menghargai mereka, karena kami semua adalah saudara di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat bekerja, dan sampai jumpa.